sebenarnya akan aku tinggikan jiwa manusia itu, tapi dia lebih cenderung kepada dunia dan hawa. Maka di sini hawa nafsu itu sejauh mana ketika seseorang itu mampu mengendalikan jiwanya, jiwa mengendalikan hawa nafsunya, maka orang itu pasti fitrahnya kepada Allah SWT. Tetapi ketika hawa nafsu menguasai jiwanya, maka orang itu akan cenderung kepada kehidupan dunia dan dia jauh dari Allah SWT. Jadi sesungguhnya sampai sejauh mana, karena manusia itu akan tergantung kepada manusia masing-masing. Apakah jiwanya itu sudah istiqomah kepada Allah, atau bahkan hawa nafsunya yang istiqomah kepada dunia. Dunia itu bisa jabatan, bisa harta benda, bisa nafsu pesawat. Jadi manusia itu akan berbuat sesuatu tergantung kepada bawaan diri masing-masing. Sehingga apakah mereka itu mau kepada Allah atau kepada selain Allah, tergantung pada saat kita akan mau melakukan itu, apakah jiwa yang bisa mengendalikan hawa atau hawa yang bisa mengendalikan jiwa. Disitulah seseorang akan berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan rukun kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan dan mengadakan kajian Al-Quran Al-Karim. Dan memang di bulan Ramadan ini Ramadan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini memang diturunnya Al-Quran, sehingga kalau kita mengadakan kajian Al-Quran ini memang tepat sekali. Mari kita memulai pada ayat yang ke-80 ya, dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ayat ini
Menyebutkan adalah masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Jadi maksudnya masuk ke Madinah dalam keadaan benar. Dan keluarkan dari tempat yang benar, artinya dari Mekah. Jadi masuk ke keluar dari Mekah menuju Madinah. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sultanan Nasira. Sultanan Nasira. Sultan itu kekuasaan atau kekuatan yang dapat menolong. Maka inilah hijrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Ayat ini juga bisa dipakai, sering juga saya pakai. Jadi Rabbi adkhilni mudkhal sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi saya memahami ayat ini keluar masuk baik, maka keluar masuknya nafas. Jadi nafas kita itu keluar dalam keadaan baik, kemudian masuk dalam keadaan baik. Terus kemudian memohon sultan, kekuasaan atau kekuatan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bisa dipakai sebagai doa kepada Allah dengan pemahaman bahwa yang dimaksudkan keluar masuk di sini adalah keluar masuknya nafas kita. Rabbi adkhilni mudkhal sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau Nabi SAW keluar dari Makkah masuk ke dalam Madinah, mohon kepada Allah supaya keluar dari Mekah dalam keadaan benar. Kemudian masuk ke Madinah juga dalam keadaan benar, serta mendapatkan pertolongan atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menganalogikan ayat ini, kita jadikan satu doa, yaitu bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keluar masuknya kita itu senantiasa keluar masuknya nafas kita dalam keadaan benar dan mendapatkan sultan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memahaminya seperti itu dan dijadikan doa. Sementara Allah itu bagaimana perasaan hambanya. Jadi perasaan kita adalah kalau Rasulullah keluar masuk Mekah ke Madinah, maka kita keluar masuknya nafas kita supaya dalam keadaan benar dan mendapatkan sultan. Sultan itu kekuatan atau kekuasaan yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Jadi artinya ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, datang sebuah kebenaran, maka yang batil itu akan lenyap karena datangnya satu kebenaran. Sehingga kebenaran ini untuk terus didengungkan, untuk menghilangkan kebatilan. Dan kebenaran ini jangan disembunyikan, tetapi
sampaikan sehingga kebatilan itu akan lenyap. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka di Madinah sana masih artinya dengan kedatangan Rasulullah SAW, masyarakat di Madinah itu akan banyak mendapatkan siraman dari Rasulullah SAW, sehingga keburukan-keburukan yang ada di masyarakat Madinah itu akan dilenyapkan oleh kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu penyembuh. Penyembuh, jadi bukan obat. Kalau obat itu bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau penyembuh, syifa itu maknanya sesungguhnya penyembuh. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat atau kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman, maka Al-Qur'an ini sebagai penyembuh. Dan Al-Qur'an ini sebagai rahmat yang terbesar, kasih sayang Allah yang terbesar itu terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sembuh dari apa? Dari penyakit batin. Ya. Maka akan disembuhkan dengan Al-Qur'an Karim. Begitu juga berbagai macam persoalan akan disembuhkan oleh Al-Qur'an Karim. Di dalam Al-Quran itu ada satu problem yang diungkapkan oleh Al-Quran Karim. Kemudian Al-Quran akan memberikan jalan keluar. Bagaimana kita harus mensikapi, bagaimana kita harus menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran Karim. Sehingga kita, dan itu khusus untuk orang yang beriman. Jadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi syifa, penyembuh itu bagi orang yang beriman, bukan bagi orang Islam. Insya Allah kita di sini beriman semuanya. Maka ketika kita, karena kita ini tidak lepas dari berbagai macam persoalan kehidupan, baik yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang samar-samar, maka semuanya itu diungkap oleh Al-Quran tadi. Karena Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Al-Quran ini adalah sebagai solusi kehidupan. Warahmah, dan kasih sayang Allah ada di dalam Al-Quran Karim. Sehingga orang-orang yang beriman, di mana selalu berinteraksi dengan Al-Quran Karim, maka inilah menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah. Kasih sayang Allah terlimpah, tercurah kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi di dalam Al-Quran Karim. Sehingga Nabi mengatakan,
bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wali-walinya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Ahlul Quran. Jadi orang yang ahli Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Apakah membacanya, ya, apakah mentadaburinya, menggali isi Al-Quran, mencari jawaban dari satu persoalan di dalam Al-Quran, maka itulah yang dimaksudkan dengan Ahlul Quran. Dan Ahlul Quran adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran jantung kehidupannya, maka itu menjadi orang-orang spesial yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pelayan-pelayan Allah itu adalah Ahlul Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, suatu ketika kedua orang tua di akhirat mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa heran. Karena semasa berada di dunia, orang ini tidak pernah berbuat sesuatu yang istimewa. Tetapi di akhirat diberikan baju kemuliaan, diberikan mahkota kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Kemudian diberitahukan kepada kedua orang tuanya tadi, ya karena anakmu mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini memberikan syafaat bukan hanya kepada orang yang mencintai Al-Quran, tetapi kepada orang tua, kedua orang tua itu mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim oleh karena anaknya mentadabburi Al-Quran. Maka marilah kita, jadi saya mengajak bersama-sama, mari kita jangan lepas dari Al-Quranul Karim. Apakah membaca, ataukah mempelajarinya, ataukah dalam bentuk zikrul Quran, maka semuanya itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Jadi syafaat itu akan kepada kedua orang tua manakala anaknya mentadabburi Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang sekarang masih berlaku mukjizat itu. Sehingga kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh wattaba'a hawa. Wa masaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala
akan meninggikan derajat orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu yang rendah. Jadi lebih suka kepada dunia dan hawa nafsu dibandingkan dengan Al-Quran. Maka perumpamannya seperti anjing, tahu. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkannya lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Maka di sini Allah telah menjanjikan untuk menaikkan orang-orang yang senantiasa berhubungan, menggali, mencari jawaban di dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, mereka lebih cenderung kepada dunia. Artinya kalau sudah dunia dan hawa nafsu, maka Al-Quran biasanya sudah tidak doyan gitu. Karena pengaruh dunia dan hawa nafsu, sehingga untuk Al-Quran itu sudah tidak ada tempatnya. Maka Allah menyatakan di surat Al-A'raf itu derajatnya seperti anjing, hidupnya tidak pernah puas, lidahnya selalu menjulur. Ya. Jadi semakin berlomba-lomba kepada hawa nafsu dan dunia, maka orang itu hidupnya tidak pernah akan puas. Dan sekaligus kepada Al-Quran sudah tidak ada lagi tempat di dalam kolomnya. Mari kita kembali ke surah Al-Isra. Kemudian sedangkan bagi orang-orang yang zalim akan mendapat satu kerugian. Jadi Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang kafir, Al-Quran itu menjadi satu kerugian. Sementara bagi orang yang beriman itu akan menjadi rahmat Allah. Al-Quran menjadi penyembuh, syifa. Wa idza an'amna 'alal insani 'arada wa na'a bijani. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia akan berputus asa. Maka ini menjadikan satu karakter manusia. Kalau dikasih kenikmatan yang berlebihan, maka orang-orang ini akan cenderung hidupnya itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih musibah, maka dia akan cepat berputus asa. Mengapa demikian? Karena orang ini jauh dari Allah. Karena orang ini jauh dari Al-Quran Karim. Jadi kalau orang itu jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, ketika mendapatkan satu karunia berupa harta benda,
maka dia akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia mempunyai musibah, maka dia cenderung akan putus asa. Mengapa berputus asa? Karena sesungguhnya dia tidak mempunyai pegangan di dalam hidupnya. Dia sudah tidak menjadikan Allah sebagai tumpuan kehidupannya. Demikian juga pertolongan dari Allah akan semakin jauh. Sehingga sesungguhnya Allah, ya, Allah dengan Al-Quran, ya, misalnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau perlu apa-apa tinggal berbicara dengan Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa itu adalah mukjizat dari Nabi Musa. Sementara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mau berbicara dengan Allah? Bagaimana kita mau bertanya tentang sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya semua pertanyaan dan jawaban apa yang kita inginkan itu sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai wakil Allah, karena Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Kita tidak bisa berbicara langsung, tapi sebagai ucapan yang sudah direkam dalam bentuk Al-Quran itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian berbahagialah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih ditinggali Al-Qur'an Karim. Kita sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW yang dapat membimbing umat manusia. Walaupun kita ditinggal oleh Rasulullah SAW, tetapi kita ditinggali Al-Qur'an Karim. Rasulullah Muhammad SAW itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Nabi menyatakan, siapa orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka itulah orang yang paling dekat tempat duduknya di akhirat denganku, Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, tetapi dengan Al-Quran. Ditinggali Al-Quran dengan Rasulullah SAW, wahyu Allah SWT. Maka Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat. Akan memberikan pertolongan pada saat manusia nanti berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan. Kapan itu saat menakutkan? Misalnya pada saat orang sakaratul maut, mau mengakhiri kehidupannya. Pada saat orang masuk liang lahat ketika diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pada saat Yaumul Ba'ts, hari berbangkit, orang pada ketakutan. Pada saat nanti berkumpul di padang mahsyar, akan menghadapi satu pengadilan Allah SWT. Pada saat meniti Shiratal Mustaqim, yang akhirnya kita akan menuju ke satu tempat, apakah ke dalam surga maupun neraka jahanam. Naudzubillah. Maka semuanya Al-Qur'anul Karim ini akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran, mentadabburi, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang itulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, bagaimana kedua orang tua yang sudah meninggal,
yang merasa semasa hidupnya di dunia tidak pernah berbuat sesuatu yang istimewa, namun di akhirat sana mendapatkan satu kemuliaan, mendapatkan baju kemuliaan, mendapatkan mahkota kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Maka itu semua adalah hasil dari upaya orang-orang yang beriman ketika berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Kemudian ayat yang ke-84. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi manusia itu setiap orang akan berbuat sesuatu tergantung kondisi di dalam dirinya sendiri. Kita tahu di dalam diri manusia ini ada jiwa yang senantiasa fitrahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita kepada Al-Qur'an Al-Karim. Tetapi juga di dalam diri kita juga ada hawa nafsu. Tadi yang sudah dijelaskan di surat 7 pada ayat yang ke-176 disebutkan bahwa sebenarnya akan aku tinggikan jiwa manusia itu, tapi dia lebih cenderung kepada dunia dan hawa nafsu. Maka di sini hawa nafsu itu sejauh mana ketika seseorang itu mampu mengendalikan jiwanya, jiwa mengendalikan hawa nafsunya, maka orang itu pasti fitrahnya kepada Allah SWT. Tetapi ketika hawa nafsu menguasai jiwanya, maka orang itu akan cenderung kepada kehidupan dunia dan dia jauh dari Allah SWT. Jadi sesungguhnya sampai sejauh mana, karena manusia itu akan tergantung kepada manusia masing-masing. Apakah jiwanya itu sudah istiqomah kepada Allah atau bahkan hawa nafsunya yang istiqomah kepada dunia. Dunia itu bisa jabatan, bisa harta benda, bisa nafsu syahwat. Jadi manusia itu akan berbuat sesuatu tergantung kepada bawaan diri masing-masing. Sehingga apakah mereka itu mau kepada Allah atau kepada selain Allah, tergantung pada saat kita akan mau melakukan itu, apakah jiwa yang bisa mengendalikan hawa atau hawa yang bisa mengendalikan jiwa. Disitulah seseorang akan berbuat sesuatu. Kemudian ayat yang ke-80, wala in syi'na lan wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah orang Yahudi ya kepada Nabi SAW tentang ruh. Kemudian kontan Nabi SAW mendapatkan wahyu, qulir ruhu min rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka Allah menyatakan bahwa ruh itu tidak diberikan ilmu tentang ruh melainkan sedikit. Maka kalau kita baca di dalam tafsir Quran, mufassir
baik di Ibnu Katsir atau Qurtubi. Maka pendapat para mufassir itu berbeda. Ada yang menyatakan bahwa jiwa, nafs itu juga adalah ruh. Jadi ya jiwa itu adalah ya ruh juga. Tapi berdasarkan penelitian saya di dalam Al-Quran Karim bahwa jiwa dan ruh itu berbeda. Ya, saya berpendapat sesuai dengan hasil penelusuran saya di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi jiwa dengan ruh itu berbeda. Jadi ketika misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak ya, anak Adam ya, berdialog ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, maka itu adalah jiwa. Adalah jiwa. Jadi jiwa itu yang bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, itu adalah jiwa. Kemudian selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog ya, bersyahadah pertama dengan jiwa tadi, apakah aku ini bukan Tuhanmu, kata Allah, maka dijawab dengan jiwa tadi, qalu bala syahid, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh ya, ke dalam tubuh manusia, maka ruh di situ adalah ditiupkan Allah. Nah, maka ruh tadi untuk menggerakkan jantung, Jadi saya berkesimpulan bahwa jiwa dan ruh itu berbeda. Jadi yang menggerakkan jantung itu adalah ruh, kemudian yang bisa berbicara, bisa mendengar itu adalah jiwa. Contohnya misalnya ketika orang tidur, maka orang yang tidur itu yang keluar adalah jiwanya, tapi ruhnya tetap berada di dalam tubuh, tetap menggerakkan jantung. Makanya kalau orang tidur itu diajak berbicara, tidak menjawab, karena yang bisa berbicara sedang pergi. Dan itu menurut Al-Quran, menurut Allah SWT, jiwa yang keluar dari tubuh manusia itu menuju kepada Allah dan di sana dipegang oleh Allah SWT. Nah, ketika orang itu misalnya bangun kembali, jiwa tadi dilepas oleh Allah sehingga kembali ke dalam tubuh, bersatu dengan tubuhnya sekaligus dengan jiwanya yang ada di dalam diri manusia, sehingga berbeda antara jiwa dengan ruh. Maka di sini jiwa perasaan. Kalau kita merasakan sesuatu, itu adalah itu jiwa. Merasakan sedih, merasakan senang, maka itu adalah jiwa kita. Sehingga untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana jiwa kita ini kembalikan kepada fitrahnya, sebagaimana yang pertama dia bersyahadah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambah.